Ibu, perkenalkan nama saya Rini. Baiklah, alasan saya berkunjung pada pagi hari ini adalah untuk memberikan penyuluhan kepada ibu-ibu hamil trimester awal. Sebelumnya, apakah ibu sudah bersedia? Saya mohon maaf ya Bu ya, saya mohon izin untuk meminta waktu sebentar. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu suka saya melakukan penyuluhan ini? Baik. Karena itu sebelumnya saya akan bagikan dulu, ini adalah leaflet. Leaflet ini adalah berisi tentang materi penyuluhan saya pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin Ibu tanyakan, silahkan Ibu bisa menanyakannya kepada saya secara langsung ya Bu ya. Tapi Ibu bertanyanya di saat awal-awal penyampaian materi, di akhir penyampaian materi saya. Ini Bu ya, ini Ibu di sini. Oke, baik Bu, langsung saja ya. Sebelumnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu trimester pertama? Ibu tidak tahu ya. Baik, trimester pertama itu adalah awal kehamilan pertama, di mana Ibu ditandai saat hamil awal tuh Ibu pasti muntah-muntah kan? Muntah, Ibu saya pusing, dan itu semuanya namanya gejala awal pada trimester pertama, di mana pembentukan sel itu sudah dibuat sama oleh sperma dan membantu membuat atau cabang bayi. Secara seperti itu ya dia. Kemudian dari trimester pertama ini, pengertiannya Ibu sudah paham? Oh, belum tahu ya. Jadi gini Bu, saya jelaskan sedikit. Kalau trimester pertama itu maksudnya gini Bu, Ibu pertama hamil itu Ibu lihat terakhir kali Ibu tanggal berapa menstruasinya. Misalnya Ibu sudah lambat seminggu datang bulan, berarti itu sudah menjadi gejala awal Ibu kehamilan. Jadi ya, itu artinya Bu, apakah sampai saat ini Ibu paham? Paham ya Bu ya? Baik. Nah, setelah saya akan menjelaskan definisi dari trimester pertama, kemudian saya akan menjelaskan tentang kebutuhan gizi yang harus dipenuhi oleh ibu hamil pada saat awal kehamilan ini. Sebenarnya Ibu selama kehamilan ini sudah makan apa saja? Apakah Ibu sudah makan sayuran, buah-buahan, daging, atau ikan? Ibu nggak ada makan-makanan kayak gitu semuanya Bu ya? Nggak ada. Baik Bu, karena di sini kebutuhan gizi yang harus dipenuhi Ibu itu terutama ada buah, ada sayuran, ada juga daging, kemudian ada susu ataupun kacang-kacangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Ibu bisa lihat di leafletnya, kebutuhan gizinya itu bermacam-macam Bu. Ada asam folat, protein, vitamin A, D dan B6, kalsium, zat besi, karbohidrat, makan kaya serat, kemudian produk olahan susu, kemudian lemon atau air kelapa. Nah, saya menjelaskan sesuatu ya. Asam folat ini fungsinya untuk menambah pertumbuhan dan perkembangan janin Ibu. Kemudian jika Ibu kekurangan dari asam folat ini, nanti Ibu persalinannya susah Bu. Nanti berat badan bayi Ibu tuh lahirnya rendah, tidak normal. Kemudian protein ini juga fungsinya sebagai pertumbuhan tulang Bu, sebagai zat pembangun. Protein ini bisa kita dapatkan dalam bahan makanan seperti telur, tahu tempe juga bisa. Kemudian juga ada vitamin A. Vitamin A ini yang seperti pada dasarnya Ibu sudah tahu apa fungsi vitamin A yang sering kita dengar, yaitu fungsi untuk mata Bu, penglihatan untuk mata. Jadi kalau misalnya Ibu memiliki vitamin A, berarti penglihatan janin Ibu nanti bisa bagus. Nah, bahan makanan yang bisa kita dapatkan dari vitamin A ini adalah contohnya wortel. Nah, kemudian ada vitamin D. Vitamin D ini yang fungsinya sama seperti fungsi protein tadi. Untuk sumber makanannya ini kita bisa dapatkan dalam bahan makanan seperti ikan salmon, ikan sarden, dan kacang-kacangan atau biji-bijian. Kemudian ada vitamin B6. Vitamin B6 ini karena Ibu pasti Ibu sering pakai. Nah, itu karena Ibu sering muntah, Ibu bisa konsumsi vitamin B6. Kali ini dapat mengurangi rasa mual.
Di sini vitamin B6 nya bisa konsumsi seperti pisang. Nah, itu salah satu alternatifnya tuh ya. Kemudian di sini ada kalsium. Kalsium ini fungsinya untuk pembentukan tulang dan gigi ibu. Maksudnya untuk pembentukan tulang biar tulang ibu itu kokoh, kuat. Jadi satu salinan tulang itu sudah kokoh untuk menanggung persalinan nanti ibu ya. Di sini bahan makanan kalsium yang bisa ibu dapatkan seperti sayuran hijau, bayam, brokoli seperti itu Bu. Kemudian ada zat besi. Zat besi ini adalah seperti kekurangan sel darah merah. Jadi ibu bisa mengonsumsi seperti daging ayam, daging merah, ikan atau bahan simpel lainnya. Kemudian di sini ada seperti anggur, jeruk, stroberi, semangka, itu juga bisa ibu konsumsi. Kemudian ada karbohidrat ini seperti nasi atau gandum. Jika ibu kurang karbohidrat, ibu pasti tidak berenergi, ibu pasti lemah. Lalu di sini ada makanan kaya serat. Misalnya ibu punya masalah dengan buang air besar. Nah di sini salah satu makanan yang harus ibu penuhi adalah makanan kaya serat. Agar dapat memperlancar peredaran darah ibu dan juga BAB ibu. Kemudian di sini ada susu. Tentu saja ibu hamil harus minum susu ibu. Tapi ya kalau nggak bisa minum susu karena mahal, ibu juga bisa beli olahan susu yang lainnya seperti permen susu juga bisa, permen susu yang tidak ada bahan pengawetnya, yang masih steril. Kemudian ada air kelapa. Air kelapa ini fungsinya sebagai mengurangi dehidrasi ibu. Baik, setelah kebutuhan gizinya sudah saya jelaskan, masuk saja ke pedoman pola nutrisi. Dalam satu porsi makanan ibu harus mengkonsumsi ada nasi, buah, sayuran, protein hewani. Protein hewani adalah protein yang berasal dari hewan seperti daging dan juga ikan. Ada protein nabati seperti protein dari tahu tempe dan juga kacang-kacangan. Kemudian jangan lupa ada lemak, namanya seperti dari buah-buahan seperti alpukat. Kemudian ada susu seperti itu Bu. Langsung ke tanda bahaya kehamilan. Tanda bahaya yang bisa ibu kenali seperti anemia. Anemia paling sering itu Bu. Kalau misalnya anemia tidak kita cegah, nanti ibu bisa mengalami keguguran. Ibu juga bisa melahirkan berat bayi yang rendah. Kemudian ada kehamilan ektopik. Kehamilan ektopik ini kehamilan di luar kandungan. Itu maksudnya kita hamil di luar area, seharusnya di dalam rahim, dia malah tumbuhnya di luar rahim. Gitu Bu, itu namanya kehamilan ektopik. Kemudian ada mengolah hidatidosang. Ini seperti saat kita mengecek perut ibu, janin ibu itu nggak ada denyutnya sama sekali, nggak teraba organ-organnya, itu namanya mola hidatidosang. Kemudian ada perdarahan pravagina. Ibu sering merasakan nyeri tekan yang sangat hebat dalam perut ibu. Kemudian ada keluar bercak-bercak merah, itu seperti perdarahan pravagina. Ini ada hipermetesis gravidarum. Ini maksudnya ibu mual muntahnya berlebihan, dan itu sudah mual muntah berlebihan itu berarti sudah tanda bahaya itu Bu. Nah, cara menanggulangi semua tanda bahaya ini, ibu selalu gerak, selalu aktif, rajin olahraga, atau teratur atau makan gizi seimbang. Kemudian ibu harus menjaga kebersihan mulut ibu. Kemudian ibu juga mengonsumsi suplemen vitamin seperti itu Ibu. Kemudian yang terakhir, anjuran yang harus ibu perhatikan dalam menjaga kesehatan ibu dan janin. Pertama, ibu harus minum vitamin, jauhi asap rokok, kemudian banyak minum air putih, tidur jangan begadang, jangan terlalu tengah malam, dan jauhi aktivitas yang memberatkan ibu. Nanti bisa akan kita kasih loh Bu. Dan sampai sini, apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Apakah ada yang ingin ibu tanyakan Bu? Kalau ada, ibu tinggal becek saja jika ibu sudah menulis pertanyaannya. Saya sudah lihat tuh, sepertinya ibu sudah menulis pertanyaan. Apa Bu? Kalau masih masalah kita tidak mampu
kali obat vitamin apa yang Jadi apa nih? Baiklah Ibu, apakah ada yang Ibu tanyakan dari penyampaian saya pada pagi hari ini ya? kalau bisa kita tidak bisa beli obat karena terlalu mahal, bagaimana? Oh, kalau misalnya Ibu tidak mampu membeli obat karena mahalnya kita mampu nih Ibu ya. Karena ekonomi sekarang pada masa corona ini semuanya serba mahal, jadi Ibu bisa menggantinya dengan alternatif lain seperti Ibu mengkonsumsi sayuran lokal, atau Ibu kalau punya jenis makanan tradisional yang bisa membantu Ibu bisa gunakan seperti itu Bu. Jadi banyak alternatifnya, nggak harus dibeli juga Bu, kayak gitu ya Bu ya. Kemudian apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Bu? Anjuran tidur yang tepat lebih berapa jam? Oh, kalau misalnya anjuran orang hamil kalau tidur itu kalau di siang hari itu minimal 1 jam atau 1 sampai 2 jam lah. Kemudian kalau untuk malam itu misalkan tidur seperti pada biasanya Bu, 8 jam dari jam 9 sampai jam 5 seperti itu. Nah, apakah ada yang Ibu tanyakan lagi? Tidak ada? Oke. Kalau Ibu tidak ada berarti Ibu sudah paham ya Bu ya. Dan terima kasih Bu atas kesempatan dan kepercayaannya kepada saya, dan level ini juga bisa Ibu ambil sebagai media untuk bisa baca secara digital